Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM-nya 220921. Saya sekarang mau memaparkan materi tentang pokok-pokok hukum pidana. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Doni, Pak Romdoni sebagai dosen pengampu yang sudah memberi kesempatan untuk saya untuk memaparkan materi yang sungguh luar biasa. Oke, langsung saja. Oke, tentang hukum pidana. Oke, hukum pidana seperti halnya hukum perdata, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material itu seperti apa? Yaitu dia yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang merupakan kejahatan. Dan ancamannya, hukuman tersebut, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Jadi, hukum pidana yang bersifat material tersebut itu khusus untuk orang yang mengancam ancaman hukuman terhadap orang yang berbuat perbuatan yang dilarang tersebut. Nah, sedangkan hukum pidana formil yaitu mengatur tentang cara mempertahankan hukum pidana material tersebut. Oke, lanjut. Di samping itu juga dikenal kriminologi yang memfokuskan kajian pada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, kejahatan itu sendiri dengan tujuan untuk memahami latar belakang orang yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, berbeda dengan hukum pidana yang memfokuskan perhatiannya pada aturan-aturan yang mengatur kejahatan tersebut, sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Oke. Hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah undang-undang, ya, perundang-undangan. Hukum pidana juga dari masa Hindia Belanda, Wetboek van Strafrecht, yang telah disesuaikan dengan kondisi alam kemerdekaan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta telah berlaku secara unifikasi bagi seluruh masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya akan macam-macam hukum pidana. Nah, hukum pidana umum, yaitu berlaku bagi masyarakat umum, yang oleh karena itu dikenal sebagai hukum pidana sipil, juga dapat berlaku untuk para untuk para anggota militer, walaupun ada hukum pidana militer khusus bagi mereka, tapi tetap akan berlaku juga kepada kepada anggota militer juga. Nah, yang kedua ada hukum pidana militer, yaitu hukum pidana ini khusus diberlakukan bagi anggota-anggota TNI. Ada juga hukum pidana fiskal, yaitu ketentuan-ketentuan pidananya mengenai penghasilan dan persewaan negara, di mana hukum yang dijatuhkan mirip sanksi perdata, yaitu dengan kewajiban membayar denda, atau apabila pidana denda tersebut tidak terpengaruh oleh terpenuhi, maka harus diganti dengan pidana kurungan. Selanjutnya delik dalam hukum pidana, yaitu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana juga. Jadi untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan yang dapat dipidana harus ditentukan dengan tegas dalam KUHP pidana. KUH pidana. Hal ini didasarkan atas adanya asas legalitas yang menentukannya. Gimana bunyinya? Yaitu tiada perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Lanjut. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana pada seseorang harus terdapat suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Maka nanti akan berlaku juga hukum pidananya. Dan dilakukan dengan cara-cara sebagai ditentukan dalam KUHP. Misalnya mencuri, ada perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki sendiri. Pasal 362 KUHP. Ada juga pembunuhan misalnya. Harus terdapat perbuatan berupa merampas jiwa orang. Nah, itu makanya hukum pidana akan berlaku ketika ada seseorang yang berbuat sedemikian rupa. Nah, harus terdapat juga hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dengan menikam pisau ke dada seseorang, maka berakibat menimbulkan kematian. Nah, harus ada yang jelas gitu loh, kejadian-kejadiannya seperti apa. Nah, maka KUHP pun akan berlaku. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh KUHP dapat dipidana karena memiliki unsur kesalahan. Kesalahan itu dikenal dengan asas Genstraf Zonderschal. Nah, itu juga orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya anak kecil atau orang gila. Nah, anak kecil kalau membunuh itu ada enggak berlaku dalam. Nah, seperti itu. Nah, pada pasal 44 ayat 1 KUHP, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Seperti itu. Oke. Kejahatan atau pelanggaran. Pada kejahatan ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan oleh berat dibandingkan dengan pelanggarannya. Ancaman-ancaman ya seperti itu. Jadi, pada kejahatan ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan pada seseorang tersebut bisa dilihat dari berat dibandingkan dengan pelanggarannya. Bisa pelanggarannya itu berat, pelanggarannya itu enggak berat, tapi bisa dijatuhkan hukuman yang berat. Seperti itu kayaknya. Ancaman pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar-pelanggar pidana itu ada pidana pokok, yaitu seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Ada juga pidana tambahan. Ya, pidana tambahan itu seperti apa? Pencabutan hak-haknya tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman keputusan hakim. Jadi, pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan dan dapat pula dijatuhkan sendiri-sendiri, tetapi hukum pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk masing-masing perbuatan ditetapkan sendiri-sendiri pidana yang setinggi-tingginya. Maksimum khususnya, misalnya kejahatan pencurian dalam bentuk paling sederhananya diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun. Ada di pasal 362 KUHP. Penggelapan diancam pidana setinggi-tingginya 4 tahun. Ada di pasal 372 KUHP. Nah, di samping itu ditetapkan pula ancaman pidana yang paling rendah, yaitu minimum khususnya kepada pidana penjara kurungan minimal 1 hari. Seperti itu. Nah, perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan. Pasti kan ya, apa bedanya ada pidana penjara dan pidana kurungan? Saya kira sama kan ya. Ternyata beda. Nah, bedanya apa? Pekerjaan harus lebih ringan. Nah, pidana penjara itu lebih berat daripada pidana kurungan. Pidana kurungan itu harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal terhukum. Itu pidana kurungan. Misalnya
kita berbuatnya di Serang misalnya. Nah, maka hukum kurungannya ada di Serang tersebut. Tapi kecuali kalau hukum penjara mungkin ada di pusatnya. Nah, yang selanjutnya juga orang yang dijatuhi kurungan dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaannya menurut peraturan tertib rumah penjara. Jadi, orang yang dijatuhkan kurungan bisa nih dengan bisa menebus orang tersebut. Misalnya pengen apa namanya? Pengen dipangkas nih hukumannya, hukum pidananya, hukum kurungannya. Nah, maka bisa pakai denda tersebut. Nah, tapi beda dengan hukum penjara. Hukum penjara itu nggak bisa. Ya, kayaknya seperti itu. Nah, selanjutnya pidana bersyarat. Nah, suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan keputusan hakim, tetapi pelaksanaan pidana tersebut ditunda digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Nah, maksudnya seperti suatu pidana ini yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan keputusan hakim, tapi pelaksanaan pidana tersebut ditunda, digantungkan. Kenapa digantungkan? Karena ada syarat-syarat tertentu yang menyebabkan dia tidak langsung dihukum. Nah, oleh sebab itu, seorang yang dikenakan pidana bersyarat tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan hakim, asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan hakim dalam waktu tertentu. Ya, itu disebut masa percobaan. Nah, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal kenapa sih hukum pidana bersyarat itu ada? Nah, kenapa? Karena dikenakan pidana penjara setinggi-tingginya 1 tahun. Tuh, dikenakan juga pidana kurungan dan dikenakan juga pidana denda. Nah, selanjutnya terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai umur 16 tahun, maka hakim dapat memerintahkan anak yang bersalah akan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhi pidana. Itu kalau anak-anak ya yang di bawah 16 tahun, kalau dia melanggar misalnya mencuri atau apalah ya, ini dia tidak termasuk dalam hukum pidana. Itu. Nah, dia nggak bisa nih dihukum secara pidana. Nah, bisanya mungkin bisa dikembalikan orang tuanya, walinya, atau orang yang memelihara. Nah, yang kedua juga memerintahkan anak tersebut diserahkan kepada pemerintahan dengan tidak dijatuhi pidana, tapi memidana memidana anak yang bersalah. Gitu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaiannya, karena kenapa? Saya juga masih belajar, saya juga masih perlu wawasan lagi terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia tersebut. Oke, cukup sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.